حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah sepekan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Karena itu kita perlu memantapkan diri kita supaya nanti pada saatnya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, apapun itu ibadahnya, dengan penuh kemantapan. Pada malam ini yang kita bahas adalah kenapa ada syariat kafarat puasa. Para jamaah, penting untuk kita fahami lebih jauh, bahkan lebih dalam, bahwa puasa Ramadan yang akan kita jalani nanti itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan latihan spiritual yang menuntut kesungguhan lahir dan batin, sekaligus sebagai sarana pembentukan karakter takwa. Karena itu, Islam memberi perhatian serius terhadap segala bentuk pelanggaran. Segala bentuk pelanggaran puasa. Terutama pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Salah satu bentuk tanggung jawab syar'i atas pelanggaran berat tersebut adalah nanti disebut dengan kafarat puasa Ramadan. Kita sudah hafal, ya, kemungkinan kita semua sudah pada hafal tentang surat Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ini di bagian awal memanggil kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita diingatkan bahwa kutiba alaikumus syiyam,
kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah asyam yang kita terjemahkan dengan istilah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan ibadah syam atau puasa ini sebenarnya ibadah yang sudah lumrah dilakukan oleh umat manusia di seluruh dunia dari masa ke masa. Di sini istilahkan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian meraih yang namanya takwa itu. Para jamaah, ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah meraih ketakwaan. Ini harus kita ingat terus, bahwa tujuan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah agar bertakwa. Karena itu maka pelanggaran terhadap puasa terutama yang dilakukan dengan sengaja tidak dipandang sebagai kesalahan ringan, melainkan sebagai tindakan yang mencederai kesucian dan nilai luhur ibadah itu sendiri. Nah, para jamaah, mari kita kenali lagi tentang kafarat atau kafarat puasa ini. Kafarah sendiri berarti penutup, penebus. Jadi kalau orang itu melaksanakan kafarat, berarti dia menutup. Melanggar ibadah puasa, dosa. Dengan kafarat, maka dia akan ditutup. Dosanya akan diampuni. Dalam istilah fikih, kafarat adalah kewajiban tertentu yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran berat terhadap suatu ibadah. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, al-kafaratu ya ma'khudah minat takfir, wa huwa at-tastir, wa kadzalika al-kufru was-satru, wal kafiru was-satir, li'annaha tasturu dzamba wa tughtihi, wa dhamiru fi kafaratihi. Kafarat berasal dari kata takfir yang berarti menutupi. Demikian pula kata kufur bermakna penutupan dan kafir berarti orang yang menutup. Kafarat dinamakan demikian karena ia menutupi dosa dan menutupi kesalahan. Jadi intinya kalau orang itu mematuhi syariat kafarah ini, maka dosa tadi bisa tertutup. Nah. Kemudian Abdul Qadir Audah mengatakan kafarat adalah sanksi yang ditetapkan atas suatu perbuatan maksiat dengan tujuan menebus perbuatan tersebut. Pada dasarnya kafarat merupakan salah satu bentuk ibadah karena ia berupa memerdekakan budak, memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Jadi khusus untuk kafarat puasa ini, terutama terkait dengan penyebab melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika puasa itu, maka kafaratnya adalah berjenjang. Pertama, kalau bisa disuruh memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, kemudian berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Berat banget ya. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Nah, para jamaah, kita sering mendengar ini, mau saya bacakan lagi kisahnya ini.
Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semua ulama tidak meragukan kebenaran hadis ini. Dikisahkan, Ja'a Rasulullah Nabi faqala ya Rasulullah halaktu. Suatu ketika ada seseorang yang merasa berdosa. Dia gelisah, kemudian ingin bagaimana agar dosa itu terampuni. Datanglah kepada Nabi, lalu mengatakan, wahai Rasul, aku celaka. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang buat kamu celaka? Waqa'tu alam ro'ati fi Ramadan. Orang tadi mengatakan, ya Rasul, aku enggak kuat. Aku kemarin itu berhubungan dengan istri di siang hari. Enggak kuat betul saya. Kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, karena kamu melakukan pelanggaran, kamu harus memerdekakan budak. Tidak sanggup ya Rasul? Kalau begitu, fa'ilam tajid fasum syahran mutatabi'ain. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kira-kira kalau ditambah dialog itu, ya Rasul, jangankan 2 bulan, 1 hari aja gak kuat. Ya sudah, kalau begitu, kamu siapkan makanan untuk 60 orang miskin. Ada dialog di sana, ya Rasul, saya ini adalah orang yang miskin, tidak sanggup menyiapkan makanan sampai untuk 60 orang. Sambil tersenyum, Nabi kemudian mengambil kurma sak keranjang. Nggak tahu berapa banyak sak keranjang itu. Ya, dihitung 60, kalau ini hanya sedikit ya cukup lah. Berapa kilo gitu kira-kira kan. Ya sini, kata Nabi kepada orang ini, kamu bawa ke kampungmu, kamu bagi kepada orang-orang miskin. Apa kata orang ini? Ya Rasul, aku ini orang paling miskin di kampung itu. Ya sudah, kalau begitu, makan saja dengan keluargamu sendiri. Cerita ini kan luar biasa ya. Tadi hukuman yang begitu berat, ya, harus memerdekakan budak, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ujung-ujungnya malah bebas. Malah bebas. Jadi kira-kira ini hadiah kepada orang yang jujur. Orang yang jujur terus tenang. Niatnya apik kan. Dia sadar bahwa itu salah. Tapi dia lemah. Makanya dia ingin gimana cara menutupi kesalahan ini. Nah, jadi hadis ini kemudian menjadi fikih khusus menangani ini untuk orang-orang yang tidak seperti dia ini, yang umum, yang normal tanda petik. Maka kalau dia benar-benar melakukan itu, dan itu dengan sengaja, maka tebusannya adalah memerdekakan budak. Tapi sekarang tidak ada kan ya. Yang mungkin adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang justru sangat berat ya. Bagaimana? Wong baru beberapa hari nggak sanggup, tambah suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran itu berat. Itu. Jadi pelanggaran tadi itu berat. Maka kemudian kalau itu nggak bisa, lalu justru sedekah ngasih makan orang miskin. Kalau ini masih banyak yang bisa ini. Ya. Sedekah untuk 60 itu masih banyak yang bisa. Nah kebetulan kasus ini terjadi pada orang yang miskin banget. Bukan miskin biasa, miskin banget, bahkan paling miskin. Sehingga dia mengatakan, bagaimana Rasul, aku memberi pada orang, aku ini paling miskin di situ.
Akhirnya malah dibebaskan oleh Rasulullah, disuruh bertobat gitu aja untuk orang-orang sebenarnya. Jadi hukum Islam itu fleksibel. Ya. Kita lanjutkan para jamaah. Apa penyebab utama wajib kafarat ini? Para ulama sepakat bahwa penyebab utama adalah hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab disebut jima. Yang dilakukan dengan sengaja, sadar, tanpa udzur di siang hari Ramadan. Itu penyebabnya. Kata Ibnu Qudamah, la na'lamu ban al-ilmi khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ini. Artinya ulama sepakat bahwa memang penyebab wajibnya kafarat puasanya adalah jima itu. Itu saja. Yang lain tidak. Ya. Nah, kesepakatan yang dilakukan oleh ulama ini bahwa memang yang menjadi penyebab utama kafarat puasa adalah jima di siang hari itu, ini merupakan pelanggaran paling berat dalam puasa Ramadan. Karena bertentangan langsung dengan hakikat puasa sebagai sarana pengendalian syahwat. Puasa itu intinya kan pengendalian. Nah, di antara pengendalian itu adalah pengendalian syahwat terhadap wanita atau di sini istrinya. Maka ketika itu dilanggar, ini dianggap pelanggaran berat. Nah, sekarang ulama lalu mengembangkan. Itu sudah jelas, sudah nggak selesai lah, dianggap selesai tentang pelanggaran puasa berupa jima itu menyebabkan dituntut untuk kafarat tadi itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang sengaja makan minum ketika puasa? Ini kan banyak malahan. Jadi podo sengajae, podo melanggari, apakah makan dengan sengaja di saat puasa di siang hari tadi itu juga menyebabkan kafarat? Nah, rupanya ulama diskusi juga mengenai ini. Nah, dalam hal ini rupanya ada khilafiyah di kalangan ulama. Khilafiyah itu adalah mazhab Hanafi tetap memberlakukan harus bayar kafarat. Berat ini mazhab Hanafi ini. Jadi dalam beberapa hal itu ulama mazhab Hanafi kenceng banget. Tapi dalam hal lain terkenal sangat longgar. Untuk kasus ini kenceng banget. Dari 4 mazhab yang kita kenal, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Hanya mazhab Hanafi yang memberlakukan wajib kafarat juga kalau makan minum dengan sengaja. Padahal dia tidak bepergian, dia juga tidak sakit, misalnya seger-segeri wong lah ya. Terus wis kepos-posoan, nah misalnya gitu. Terus dia makan minum di siang hari. Nah, ini menurut pandangan mazhab Hanafi kena kafarat juga. Sedangkan yang lain tidak. Yang lain cukup mengatakan ya sudah bertaubat saja. Kemudian nanti dikodok. Jadi seperti orang yang sakit atau bepergian. Kafarat itu bukan hukuman yang bisa ditentukan dengan logika atau perbandingan. Ini alasan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makan minum tidak menyebabkan kafarat puasa. Karena nggak ada dalilnya. Tidak ditemukan hadis atau dalil yang menjelaskan bahwa kalau orang makan minum dengan saja kena kafarat. Itu tidak ada dalil. Itu sebabnya maka mazhab Syafi'i dan lain-lain tadi, mazhab Maliki, Hambali mengatakan tidak. Cukup dia harus bertaubat, kemudian mengkodoknya di lain waktu. Ya.
Adapun hubungan suami istri dianggap pelanggaran lebih berat terhadap kesucian puasa dibanding makan dan minum, sehingga kafarat dibatasi hanya untuk kasus yang jima itu saja. Nah, jadi itu diantara diskusi dengan ulama. Dan Imam Syafi'i tegas mengatakan wala kafarota, tidak ada kafarat illa bil jima, kecuali melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Nah, rupanya pendapat Imam Syafi'i ini didukung oleh jumhur ulama. Tadi termasuk mazhab Maliki, ulama mazhab Hambali. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau makan minum karena lupa? Tapi di siang hari Ramadan. Ini sebagian ulama juga ada yang mengatakan batal puasanya. Karena makan minum adalah kebalikan dari ibadah yang namanya puasa. Jadi ya batal. Tetapi kembali mayoritas ulama mengatakan karena lupa maka dia tidak terkena hukum. Nah, dan ditemukan hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang Nabi bersabda, "Man nasya, barang siapa lupa, wa huwa shaim, sedangkan sedang berpuasa, fa'akala, kemudian makan, aw syariba, juga minum, fal yutimma shaumahu, maka laksanakan atau lanjutkan saja puasanya. Karena pada saat itu sebenarnya fa'innama at'amahullahu wasaqahu. Yang ngasih makannya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istilah dari sabda Nabi itu. Para jamaah, ini lagi-lagi menunjukkan fleksibilitas dan juga kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau tidak ada kerentek keinginan untuk berbuat jahat, tidak usah dihukum, tidak ada hukuman. Nah, gitu. Jadi dengan demikian, untuk kasus ini, dalam kondisi lupa, atau mungkin dipaksa ya, bisa jadi kan yang dipaksa itu. Maka tidak ada qadha dan tidak ada kafarat. Tidak ada qadha, tidak ada kafarat. Nah, ini lagi. Lalu bagaimana kalau ada orang melakukan onani pada saat berpuasa? Ketika onani itu dia berhasil mengeluarkan spermanya, apakah puasanya batal dan apakah juga kena kafarat puasa? Para jamaah, ini sudah didiskusikan ulama lebih dari 1000 tahun lalu. Jadi saya hanya membacakan saja hasil diskusi ulama itu. Kesimpulannya, mayoritas ulama, umumnya ulama mengatakan bahwa onani yang menyebabkan keluarnya mani membatalkan puasa. Puasnya batal. Tetapi tidak mewajibkan kafarat. Nah, ada ringan ya. Jadi puasanya batal, tapi tidak wajib kafarat. Dalam fatwa Asy-Syafi'iyah Al-Islamiyah diterangkan, wa ala man fa'alu fi nahar Ramadan wa huwa shaimun ayatuba ilallah wa yaqdi asyama dzalikal yawm alladzi fa'alahu fi wala kafara li'anal kafara innama waradat fil jima'i khassah. Tegas ya. Barang siapa melakukan onani pada siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka wajib baginya bertobat kepada Allah. Wajib bertobat. Dan kemudian mengqadha puasanya di kemudian hari. Jadi dianggap batal puasanya saat itu. Tapi tidak ada kewajiban kafarat. Tidak ada kewajiban kafarat. Karena kafarat hanya ditetapkan secara khusus untuk kasus jima, ya, hubungan suami istri di siang hari. Ini umumnya para ulama seperti itu pendapatnya. Nah, kembali kita ingatkan bahwa bentuk kafarat puasa tadi itu
ada 3, ya. Yang pertama memerdekakan budak, kemudian Nabi melanjutkan jika itu nggak bisa, yang kedua adalah berpuasa berturut-turut, bukan sebanyak 60 hari begitu aja, tapi berturut-turut. Jadi hari pertama sampai 1 bulan berturut tidak ada prainya. Dan jika itu tidak bisa, baru memberi makan atau sedekah pada 60 orang miskin. Ulama mazhab Hambali namanya Ibnu Qudamah mengatakan, wa amad dalilu ala wujubi tartibi fal haditsu as-sahih. Dalil yang menunjukkan urut-urutan tadi itu. Jadi apa tadi? Memerdekakan budak, puasa berturut-turut 60 hari atau 2 bulan, kemudian memberi makan orang miskin 60 orang. Itu berdasarkan hadis sahih. Ini kesimpulan Ibnu Qudamah. Nah, para jamaah lalu muncul diskusi lagi dengan ulama mengenai ini. Tentang kalau orang sudah membayar kafarat, misalnya memerdekakan budak atau puasa 60 hari atau memberi makan, apakah dia masih terkena tuntutan wajib mengqadha yang dia tadi melakukan jima itu? Ini ulama mendiskusikan juga itu. Kalau kita baca hadis tadi itu memang seakan-akan tidak ada perintah wis saiki wis pangan sak keluargamu. Tidak ada ungkapan Nabi, tapi kudu diganti loh ya puasane. Tidak ada ungkapan itu. Nah, sungguh pun demikian, ulama tetap mencoba mencari tahu bagaimana kasus seperti ini. Nah, rupanya disebutkan oleh ulama ini, zahaba jamahir al-ilmi ila wujubil kafarati wal qadha ala man jama'a imra'atahu fi farjiha fi nahar Ramadan amidan anzala am lam yunzil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kafarat dan qadha sama-sama wajib. Jadi walaupun sudah memberikan budak, tetap harus qadha. Walaupun sudah puasa 2 bulan, itu untuk kafaratnya saja, qadhanya belum, harus qadha juga. Jadi 2 bulan plus dia tadi melakukan jima itu. Dikatakan di sini yang menarik, yang penting itu dilakukan dengan sengaja. Lah kemudian, apakah pada saat jima itu keluar spermanya atau tidak keluar? Sama-sama kena. Kena kafarat tadi itu. Dan juga qadha. Jadi dua-duanya ini. Nah, berarti memang cukup berat kalau kita lihat dari sini. Nah, para jamaah, di balik ketegasan hukum kafarat tersimpan hikmah yang sangat dalam. Kafarat mengajarkan tanggung jawab moral. Jadi ngerti poso itu tuntutan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba yang beriman. Jadi kalau itu dilanggar, maka tebusannya berat, ya, kafaratnya berat. Kemudian kafarat ini dimaksudkan untuk mendidik pelaku pelanggaran ya, untuk menebus kesalahan dengan amal nyata yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi punya kafarat tadi itu, kalau kita perhatikan, itu nanti manfaatnya untuk dia dan juga orang lain. Untuk dia, supaya dia sadar bahwa itu perbuatan yang salah. Itu perbuatan yang menggambarkan ketidakpatuhan ya, bagi dirinya. Bagi orang lain, ya kalau memberikan budaknya diuntungkan. Kemudian kalau ngasih makan 60 orang miskin,
banyak orang miskin yang terbantu dengan kasus ini. Jadi rupanya kafarat ini bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada yang melanggar, tapi juga berpengaruh kepada orang yang di sekitarnya. Kafarat juga menunjukkan bahwa Islam menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan kasih sayang. Ya, pelanggaran berat tidak dibiarkan, makanya dihukum tadi itu, tapi pintu taubat tetap terbuka lebar. Ini kasih sayang Allah yang luar biasanya. Bahkan dalam kondisi tertentu, kafarat dapat beralih menjadi bentuk bantuan bagi keluarganya yang menjadi pelaku tadi. Ini tentu saja kasih sayang Allah dan Rasul menunjukkan Islam itu memang agama yang sangat manusiawi. Jadi kalau orang itu tidak mampu, ya tidak usah melakukan. Secara umum di ayat itu dikatakan fattakullah mastata'tum. Ya. Taatilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah pada batas-batas kamu punya kemampuan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Coba kasus ini tadi ya. Pertama kali Nabi memperkenalkan hukuman yang berat. Memberikan budak itu berapa puluh juta itu kira-kira ya. Ya. Kemudian puasa berat lagi. Setelah itu suruh ngasih makan orang miskin 60 orang. Kalau satu orang nilainya 50 kali 60 berapa itu? 3 juta atau 30 juta itu? Ya. Mungkin 30 juta ya. Banyak sekali. Ya. Kecuali kalau makanannya ringan-ringan menjadi sekitar 3 juta. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu ajaran yang sangat manusia. Itu intinya. Nah, para jamaah, kafarat puasa Ramadan bukanlah beban yang dimaksudkan untuk memberatkan umat. Bukan. Melainkan mekanisme pendidikan spiritual dan juga sosial. Melalui kafarat, Islam mengajarkan bahwa setiap kesalahan harus disertai tanggung jawab. Itu Islam mengajarkan di situ. Namun selalu ada ruang untuk perbaikan dan kasih sayang. Dengan pemahaman yang benar, kafarat tidak dipandang sebagai hukuman semata, tetapi sebagai sarana penyucian diri agar puasa Ramadan benar-benar menjadi jalan menuju ketakwaan sejati. Jadi para jamaah, karena kita ini sudah dekat dengan Ramadan, maka beberapa hal perlu kita ingatkan kembali pada diri kita. Ada hal-hal yang sifatnya sederhana, tapi kita selalu diingatkan. Yang pertama, kita nanti berniat puasa Ramadan. Nah, masalah niat ini ternyata ulama juga bermacam-macam pendapatnya. Pendapat yang pertama adalah niat itu cukup 1 kali pada malam pertama. Jadi nanti bagi yang puasa Rabu misalnya ya, misalnya puasa Rabu, maka Selasa malam waktu sahur itu aku niat puasa selama 1 bulan Ramadan. Itu cukup. Terutama ulama mazhab Maliki menegaskan, karena puasa Ramadan itu 1 paket. Tidak boleh puasa kok separuh. Aku niat puasa separuh Ramadan. Tidak boleh. Jadi harus niat puasa 1 bulan penuh. Nah itu. Makanya lalu muncul istilahnya ini 1 paket. Tapi rupanya tetap saja ada yang berpendapat bahwa puasa itu perlu dilakukan setiap malam. Memang ada hadis yang menyatakan barang siapa yang malam itu tidak niat, ya maka dia nggak puasa. Nah, tapi ini pas hadis untuk mana? Nah, itu masih
nggak jelas. Ada yang mengatakan ya untuk Ramadan, ada yang mengatakan ya untuk niat yang lain, misalnya niat puasa Senin gitu, atau puasa apa. Nah, biasa kalau ada perbedaan pendapat dengan ulama ini. Nah, jalan keluarnya untuk kita yang sekarang ini, ya nanti malam pertama itu niat aja puasa 1 bulan, kemudian setiap hari kita kan misalnya makan sahur gitu, maka sebenarnya pada saat seseorang atau kita itu makan sahur, hakikatnya sudah ada niat di situ. Nggak mungkin gak niat. Lapo jam sak menut tangi deh. Kok gak niat poso? Itu gak masuk akal. Itu. Jadi ini ulama membahas begitu juga. Jadi tidak harus mengucap nawaitu samawatin an ataifati syarwatu hadhi sanah lihat ta'ala. Tidak usah begitu. Tapi kalau ada yang mau silakan aja. Ya. Jadi bagi orang-orang yang merasa bahwa aku loh nih gak ngono gak mantep, ya sudah pakai gitu. Kasihan dong kalau kita larang. Tapi bagi orang yang sudah bisa, aku niat kok udah mantep ya sudah. Malah itu yang sesuai Nabi itu. Nabi para sahabat itu nggak pernah nawaitu samawatin. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan kalau orang itu mengucapkan itu. Kenapa? Wong itu nega ngono gak iso. Ada yang mengatakan begitu katanya. Nggak sanggup kalau nggak pakai mengucap. Sama dalam sholat juga begitu. Kalau nggak usolli fardu isya'i arba rakaat nggak bisa. Ini Ustadz Abdul Somad mengakui itu. Saya kadang-kadang nggak usah niat, nggak usah moco niat maksudnya. Tapi suatu ketika aku pas lagi pusing itu usolli tak terus. Itu Ustadz Abdul Somad itu. Lumayan mulai ada pengembangan pemahaman kan. Kan sebagian orang mengatakan wajib belum membaca. Yang betul adalah tidak. Jadi kalau ada orang baca usolli atau nawaitu soma itu asalnya dalam rangka untuk menguatkan niatnya. Nah kita di sini kalau sudah terbiasa niat ada di hati saja, itu sudah mantap. Karena semua ulama sepakat an-niyah itu fil qalbi. Hakikat niat itu ada di dalam hati. Kemudian para jamaah, setelah seseorang berpuasa dalam satu hari itu, maka yang pertama pada saat puasa nanti ada pagi, ada siang, ada sore. Ketika puasa itu adalah saat-saat yang sangat mustajab berdoa. Ya. Jadi itu jangan sampai kita lewatkan. Banyak berdoa, doa apa saja. Kemudian pada saat berbuka, kita tuh idealnya ya, kalau melihat beberapa hadis itu, idealnya sebelum buka puasa itu menyiapkan. Dan umumnya kita memang sudah melakukan itu. Nah, ajaran Nabi, kalau bisa, ini udah pemahaman ulama ya dari hadis itu, usahakan disiapkan kurma. Dan kurma itu bukan sembarang kurma yang basah, sing empuk ngono lho. Sebab ini kurma sing keras, loro kabeh. Ngemut-ngemut tok nggone ya. Tapi kata Nabi, jika memang nggak ditemukan kurma yang basah itu, yang empuk tadi itu, ya saonone kurma. Nah itu Nabi nggak sekelonggaran. Loh ketika satu musim bisa jadi kurma keras kabeh. Lah kasih tebukolan. Nah itu jadi dibolehkan silakan. Kemudian kalau nggak ketemu kurma sama sekali, ya sudahlah air tawar atau air putih itu. Seperti itu sampean. Saking pentingnya masalah buka puasa itu. Sehingga di dunia Islam ada istilah takjil. Takjil. Takjil itu apa nih? Menyegerakan. Jadi begitu azan langsung bismillah makan minum itu tadi. Jangan sampai azan gampang aku cek kuat ngongko yang marisak lagi mangan aku. Nggak boleh. Nabi itu direwangi buka dulu baru sholat maghrib. Bukan maghrib baru buka. Nabi mencontohkan begitu. Nah kemudian satu lagi, saat berbuka ini sederhana, sepele. Tapi perlu kita tuntunkan kepada anak cucu kita. Cobalah menggunakan tangan kanan. Ambil yang dekat di depanmu itu. Kemudian sebelum masuk ke dalam mulut, bacalah bismillah. Bismillah. Atau ditambah
Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pokok, yang disepakati ulama. Bagaimana kalau ada yang Bismillah lalu Allahumma laka sumtu wa bika aftartu. Setelah diteliti hadisnya itu rupanya tidak ada yang sahih. Nah, kalau sudah ketahui begitu ya terserah mau pakai mau tidak. Yang pokok itu Bismillahnya itu. Sambillah, hadis Sahih Muslim. Itu untuk makan kapan saja, ketika buka puasa atau ketika yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan doa-doa yang lain? Rupanya dari sekian banyak doa itu ditemukan hanya ada hadis yang hasan, tidak ada yang sahih. Jadi mendekati sahih itu. Itu bunyinya adalah zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu hasan hadisnya, riwayat Abu Dawud. Nah, ini dimasalahkan lagi oleh ulama kita. Itu dibaca kapan? Ramai lagi ulama kita itu. Itu dibaca menjelang berbuka itu atau setelah selesai berbuka. Akhirnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan sesudah. Tapi yang mudah diterima akal ya yang sesudah. Itu kenapa? Coba artinya. Zahabadz dhama'u, telah hilang rasa haus. Wis hilang rasa haus itu kira-kira sudah minum apa belum? Nah sudah kan gitu. Dan seterusnya. Nah, demikian para jamaah yang bisa disajikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan semakin meyakinkan diri kita untuk siap menyambut datangnya Ramadan. Dan doa kita, semoga kita semua sehat lahir batin, dapat mengisi Ramadan dengan banyak amal soleh, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.